Oke, next. Nah, di sini saya mau menekankan ke teman-teman semua, kalau sekarang itu memang bentukan atau jenis lowongan kerja palsunya itu beragam sekali, dari yang tidak terstruktur atau mudah dideteksi kalau hal ini, wah ini sih kemungkinan besar udah palsu deh gitu, nggak perlu dipercaya lagi gitu ya. Bahkan ada yang sangat terstruktur dengan sangat rapi, sehingga membuat kita tuh jadi, ini benar atau enggak ya, jadi ragu-ragu gitu. Bahkan ada yang dilengkapi dengan kop surat gitu ya, lalu cap, stempel yang seolah-olah sangat meyakinkan sekali. Oke, lanjut. Nah, kira-kira kita nih sebagai calon pencari kerja, apa sih, bagaimana sih cara kita untuk mengenali lowongan kerja yang palsu dan yang asli? Kita cari tahu ciri-cirinya. Nah, yang pertama, saat Anda ditawari atau mendapat panggilan interview atau lowongan kerja, itu kita harus ingat-ingat dulu, kira-kira apakah Anda pernah melamar di perusahaan tersebut? Coba Anda cek lagi, sekarang kan biasanya mengirim lamaran kerja itu melalui email ya, udah jarang banget yang melalui surat, walaupun memang masih ada, tapi coba diingat-ingat lagi, salah satu adalah cek history email send items Anda gitu, kemana saja kira-kira Anda sudah melamar pekerjaan. Lalu bisa juga cek di job portal yang Anda ikuti, atau account sosial media, gitu, kira-kira yang mana saja, perusahaan mana saja yang Anda sempat melamar dan posisinya apa saja. Itu membantu Anda untuk meyakinkan diri Anda apakah Anda pernah melamar di perusahaan tersebut atau tidak. Jika memang Anda tidak yakin kalau Anda pernah melamar di perusahaan tersebut, Anda bisa menanyakan kepada kontak person orang yang mengundang Anda tersebut, Anda tanyakan, mendapat informasi kontak Anda dari siapa, dari mana. Nah, karena ada beberapa, kalau rekruter itu biasanya kita punya tools yang namanya talent search. Jadi, memang pelamar itu tidak perlu melamar, tapi rekruter yang melakukan pendekatan, menawarkan pekerjaannya secara langsung, gitu. Memang ada yang seperti itu, tapi Anda harus pastikan dulu. Nah, ini adalah contoh penawaran kerja yang benar tanpa melamar. Misalkan, Dear Bapak Indra, perkenalkan saya Bunga, rekruter dari PT XXX. Nah, di sini saya mendapatkan CV atau profil Anda melalui talent search. Biasanya itu rekruter itu menggunakannya either Jobstreet atau LinkedIn. Nah, dia di situ menjelaskan kalau dia mendapatkan profilnya dari talent search. Tapi di sini yang perlu Anda perhatikan adalah Anda kembali ingat lagi apakah Anda punya account Jobstreet atau LinkedIn tersebut. Jangan-jangan sebenarnya Anda nggak punya gitu kan. Kalau misalnya nggak punya itu perlu dipertanyakan, itu beneran dapat kontaknya dari mana gitu. Tapi kalau misalkan memang Anda punya, ya Anda nggak perlu khawatir karena kemungkinan itu memang penawaran kerjanya itu dari perusahaan yang sesungguhnya. Oke. Nah, semakin canggih tadi yang saya bilang jenis atau modusnya itu beragam, ini adalah salah satu contoh lowongan kerja yang pernah saya lihat gitu ya. Nah, di sini kalau dilihat nama perusahaannya itu mirip dengan nama perusahaan yang sesungguhnya. Kalau teman-teman mungkin tahu ada nama PT Nippon Indosari Korpindo Tbk, itu adalah perusahaan produsen roti, ya. Nah, di sini lowongan kerjanya yang ditawarkan itu adalah untuk PT Nippon Indosari. Jadi tidak ada Korpindo Tbk-nya. Nah, kalau orang awam dan tidak tahu dengan nama perusahaan yang sesungguhnya dan melihatnya tidak teliti, kita akan mikir, oh ini dari perusahaan sari roti ya yang ngelamar yang nawarin saya gitu. Padahal itu bukan dari sari roti, tapi dari PT Nippon Indosari saja di situ. Nah, kita juga bisa cek ini domainnya bukan dari domain email resminya Sari Roti gitu. Jadi yang pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah teliti saat membaca. Karena biasanya kita excited nih, kita sedang cari kerja terus tiba-tiba dapat email gitu ya. Wah, saya dipanggil nih untuk interview gitu, udah seneng duluan tapi tidak teliti. Makanya
teman-teman harus teliti membaca, cek domain emailnya, nama perusahaannya, lokasi tesnya, dan juga nama pengundangnya itu siapa sih? Itu benar nggak sih kira-kira dari perusahaan yang sesungguhnya? Oke, lanjut lagi. Nah, cara yang paling mudah adalah sekarang zamannya googling, apa-apa tinggal di googling. Teman-teman juga bisa loh nge-googling nama kita sendiri gitu ya, kira-kira kita tuh kalau di internet tuh terkenalnya seperti apa sih, itu juga bisa kita cari. Nah, cuma kalau terkait dengan lowongan kerja palsu ini, cari tahu nih kebenarannya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, cek nama perusahaannya, benar nggak sih nama PT Nippon Indosari itu ada, gitu. Oh, ternyata yang ada adalah PT Nippon Indosari Korpindo Tbk, kalau contoh kasus yang tadi ya. Gitu. Jadi dari situ saja sudah bisa membedakan ini perusahaannya benar atau enggak ya. Lalu yang kedua, cek juga alamat kantornya. Biasanya di googling atau di website resmi perusahaan itu terdapat lokasi-lokasi kerjanya dalam artian cabang-cabangnya. Biasanya beberapa perusahaan besar itu memiliki cabang di beberapa daerah. Nah, kita bisa cek juga apakah lokasi kantornya itu sama dengan lokasi tempat interview yang ditawarkan kepada Anda. Lalu ketiga, cek domain emailnya. Pastikan domain emailnya itu adalah domain email resmi, bukan yang gratisan. Gitu. Jarang sekali perusahaan itu pakai yang Gmail, Hotmail gitu ya. Jadi pastikan itu misalnya Sari Roti, @Mayora seperti itu. Jadi harus benar-benar cek dan perhatikan juga misalkan ini contoh ya, misalkan @Mayora, Mayora itu .com atau .co.id. Jadi teman-teman juga harus perhatikan, makanya saya minta untuk googling. Jadi jangan males untuk cari tahu sendiri nih gitu, karena sekarang informasi beredarnya udah gampang banget, kita juga bisa memastikannya dengan lebih gampang. Dan terakhir, cek posisi yang ditawarkan. Kira-kira posisinya beneran ada atau enggak sih? Beneran nggak sih mereka tuh sedang mencari posisi tersebut gitu. Oke, lanjut. Nah, saat Anda googling, akan banyak sekali informasi yang Anda dapatkan. Tapi pastikan Anda mencari informasinya dari sumber yang terpercaya. Yang pertama adalah dari website resmi perusahaannya. Perusahaan-perusahaan besar pada umumnya itu sudah memiliki website ya, di mana Anda bisa melihat baik dari histori perusahaannya, lalu juga lokasi kerjanya, email, kontak personnya. Di situ juga bahkan ada value dan aktivitas perusahaannya. Di situ Anda bisa melihat semua. Jadi carilah website resmi perusahaannya. Nah, kalau misalnya tidak ada, Anda juga bisa cari akun sosial media resminya. Karena biasanya beberapa perusahaan ini sekarang sedang gencar-gencarnya untuk melakukan employer branding gitu ya. Mereka biasanya memiliki sosial media seperti di Instagram, lalu juga ada LinkedIn, dan juga ada di Facebook. Jadi pastikan sosial medianya itu juga adalah yang resmi dari perusahaan tersebut. Dan ketiga, Anda juga bisa cari tahu kontak perusahaan untuk pertanyaan atau pengaduan seputar lowongan kerja palsu. Nah, biasanya either di website atau di sosial media, di situ biasanya ada kayak waspada penipuan jika misalnya Anda ingin bertanya atau misalkan mengadu terkait dengan lowongan pekerjaan, biasanya dia akan memberikan kontak center atau alamat emailnya harus Anda pertanyakan kemana, seperti itu. Oke. Nah, kita juga bisa loh cari tahu identitas si pengundang atau interviewernya. Seperti yang tadi saya bilang, kita googling nama diri kita sendiri aja gampang banget, bisa banget, apalagi cari nama orang gitu ya. Kita perlu tahu, cek status kebenaran karyawan si pengundang tersebut, apakah benar yang bersangkutan itu bekerja di perusahaan tersebut gitu. Misalkan nih ada orang yang mengaku dia adalah seorang HR atau recruiter di salah satu perusahaan gitu ya. Anda tinggal cek aja di googling, ketik namanya, lalu Anda ketik juga nama posisinya gitu ya. Itu benar atau tidak sih? Nah, kalau misalnya Anda tidak ketemu nama orang tersebut di posisi tersebut, Anda cek saja nama posisinya ya di perusahaan tersebut. Nanti biasanya akan muncul
nama sungguhan atau karyawan sesungguhnya gitu yang berada di posisi tersebut. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan LinkedIn itu lebih gampang lagi karena biasanya recruiter itu punya LinkedIn, itu gampang banget diceknya. HR itu karyawan sekarang tuh udah banyak punya LinkedIn. Karena LinkedIn menjadi salah satu tools kita untuk mencari kandidat gitu ya. Jadi tinggal gunakan fitur search yang ada pada LinkedIn, lalu Anda ketik saja nama atau juga posisi orang yang mengundang Anda tersebut atau interviewernya tersebut. Dari situ Anda bisa cek kira-kira benar atau tidak sih ini lowongan kerjanya gitu. Nah, selanjutnya, siapa sih yang nggak tergiur dengan gaji yang besar? Pasti ya, kita namanya bekerja, pengennya itu dapat kerjaan yang enak, gajinya besar, kalau bisa kerjaannya juga ringan-ringan aja gitu ya. Tapi percayalah, kalau misalkan uang atau gaji itu sesuai dengan tanggung jawab yang kita emban gitu. Jadi, jangan tergiur dengan gaji yang besar. Jadi, kita harus lihat dulu, kita cek dulu kira-kira kisaran gaji yang posisi yang ditawarkan kepada kita itu range-nya itu seperti apa sih? Pada range angka berapa sih? Nah, kita juga bisa bandingkan dengan beberapa perusahaan lain yang sejenis. Misalkan Anda ditawari dari perusahaan telekomunikasi, atau misalnya Anda ditawari dari perusahaan fintech, atau Anda ditawari dari perusahaan manufacturing. Anda bisa cek kira-kira dibandingkan gajinya dengan yang ditawarkan kepada Anda itu masih memenuhi atau jaraknya itu jauh sekali gitu. Nah, kita juga bisa sesuaikan juga dengan area atau lokasi penempatan kerja, karena kan memang UMR di antara satu kota dengan kota yang lain itu berbeda ya gitu ya. Jadi itu juga harus yang menjadi salah satu pertimbangan Anda. Boleh balik dulu ke yang tadi. Nah, bila nominalnya ternyata jauh lebih tinggi dari yang sewajarnya, maka Anda harus perlu curiga, kira-kira ini apakah hanya iming-iming palsu atau memang sungguhan? Gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini yang sering kali ada penipuan bermodus agen travel. Kalau pengalaman yang pernah saya tahu atau informasi yang saya tahu biasanya ini menggunakan kop surat gitu, pakai kop surat resmi, seolah-olah ini resmi banget, bahkan di situ ada nama-nama siapa aja orang-orang yang diundang gitu ya. Nah, ini biasanya dia bermodus agen travel. Jadi memang lokasi kerjanya atau lokasi interviewnya itu jauh dengan tempat tinggal asli si interviewer. Nah, dari situ dia meminta kepada korbannya untuk membayar agen travelnya gitu, karena lokasi tesnya itu jauh seperti tadi, padahal sebenarnya lowongan kerjanya itu palsu atau tidak ada. Jadi dia mengambil keuntungan dari seolah-olah pembayaran agen travel tersebut. Jadi teman-teman harus berhati-hati sekali ya terhadap hal ini, karena biasanya beberapa perusahaan akan menginformasikan kalau misalkan memang benar gitu ya dari perusahaan yang sesungguhnya, biasanya dia akan menginformasikan kalau misalkan ada yang tiketnya itu ditanggung perusahaan, ada yang memang tidak, dan biasanya kalau tidak itu akan diinformasikan dari awal gitu. Oke, lanjut. Nah, ini paling penting sekali ya, jangan membayar uang apapun saat melamar kerja. Karena proses rekrutmen di perusahaan itu tidak memungut biaya. Percaya deh, termasuk dengan biaya seragam. Jadi kalau misalnya ada dibilang harus bayar seragam, harus bayar ini itu travel agent gitu ya, itu kita harus benar-benar curiga dan waspada karena kemungkinan lowongan kerja yang ditawarkan kepada Anda itu adalah lowongan kerja palsu. Gitu. Oke, dari saya sudah cukup materi untuk hari ini. Mas Gilman, saya kembalikan kepada Mas Gilman ya. Wow, terima kasih banyak Bu Niki. Ayo kita kasih sekali lagi yuk tepuk tangan virtual untuk Bu Niki Maulani. Weh. Terima kasih. Terima kasih Bu Niki. Jadi benar banget tadi kesimpulannya yang paling pertama gimana caranya adalah cek perusahaannya, cek namanya, cek domainnya ya. Nah, saya juga tadi sempat lihat itu ada PT Nippon Sari gitu ya, Nippon Indosari. Nippon Sari ya. Nah, biasanya Indosari. ya, kalau misalnya di dalam segi pembentukan legal PT juga itu memang minimal dia tiga suku kata, tiga kata. Jadi harus ada tiga kata. Misalnya PT Gilman Amri
bersatu gitu kan. Nah itu harus minimal 3 gitu. Iya, Nggak iya, bisa iya. cuma PT Gilman Amri, nggak bisa gitu. Itu benar banget. Jadi jangan lupa teman-teman untuk membedakannya, jangan lupa cek nama ada nggak bener nggak sih namanya kayak gini, terus nama PT-nya bener nggak ya? Ada minimal 3 gitu kan, 3 kata. Domainnya bener nggak ya? Dia pakai .com, .co.id, atau jangan-jangan dia pakai ini ya, .org ya. Nah, .org itu untuk organisasi, itu untuk RIB itu ya bisa. Gitu. Tapi kalau untuk perusahaan harus diwaspadai. Terus cek juga rekruternya gitu, karena pasti mostly rekruter-rekruter yang ada di Indonesia gitu, mereka sudah punya LinkedIn, karena itu akan membantu rekruternya juga ya. Dan jangan pernah tergiur dengan gaji yang besar, karena tadi kayak mengutip kata Bu Niki, tidak ada pengennya gitu ya, pengennya memang kita dapetin gaji yang besar tapi kerjaannya dikit, tapi nggak itu hanya di dunia fantasi itu. Mungkin ada di dunia dongeng, tapi di dunia nyata, welcome to the ugly truth, itu tidak ada, karena pekerjaan juga bukan didapat, tapi kita earn the job gitu, kita kasih sesuatu apa yang bisa kita kasih yang bisa kita solve ke perusahaan, dan kita dikasih reward atas itu gitu. Kemudian modus-modusnya juga ujung-ujungnya duit ya, UUD Bu ya. Betul. Ujungnya duit ya. Jadi jangan sampai terkecoh, jangan sampai tertipu dengan hal itu gitu. Nah, saya juga sebenarnya ada buat survei nih Bu Niki di Twitter tuh. Iya. Kemarin saya nanya kan di Twitter, gimana sih cara bedain asli dan palsu gitu, apa aja indikasi lowongannya. Terus beberapa balas nih, websitenya pakai Blogspot, emailnya pakai Yahoo atau Gmail. Itu bisa jadi Bu ya indikasinya ya? Bisa jadi, tapi beberapa perusahaan mungkin ya yang memang masih perusahaan-perusahaan yang baru, bisa jadi dia pakai Gmail juga, tidak menutup kemungkinan gitu. Karena kan untuk membuat satu domain juga kan membutuhkan biaya kan. Biasanya untuk kayak perusahaan-perusahaan yang baru, beberapa untuk pelamar itu bisa saja memungkinkan pakai Gmail gitu. Tapi kalau untuk perusahaan besar itu kayaknya hampir sekali tidak mungkin kayak gitu. Kalau untuk perusahaan besar ya gitu. Kecuali kalau untuk perusahaan-perusahaan kecil itu masih memungkinkan. Nice, gitu. nice answer. Oke. Jadi memang dilihat lagi size perusahaannya, apakah dia memang beneran perusahaan yang baru, startup gitu ya, baru dibuat gitu. Mungkin bisa jadi masih memakai Gmail karena butuh waktu dan biaya, tapi kalau misalnya perusahaan gede, nggak mungkin Bu ya, pakai Gmail ya. Oke. Nah teman-teman, sekarang teman-teman juga bisa tanya nih di kolom chat gitu, sambil saya juga bacain beberapa pertanyaan di Twitter. Nanti saya akan kembali ke kolom chat gitu. Ada lagi nih kata @Mulan, yang paling mencolok biasanya banyak buka job desk penting, tapi persyaratannya mudah banget, plus diiming gaji yang kegedean buat job desk tersebut, banyak typo dan nggak masuk akal. Bener ya tadi kata Bu Niki juga ya. Oke. Terus ya, yang tadi tidak terstruktur tadi ya. Tidak terstruktur ya. Sip. Terus ada juga nih kata Gilang 2516. Desain poster lowongan kadang suka nemu lowongan perusahaan besar tapi logo perusahaannya kayak gepeng dan ngelebar gitu, Bu, gitu. Betul ya, ada ya. Oh ya, perhatikan juga memang logo perusahaan, karena biasanya kan kita kan bisa googling yang tadi, informasi saat kita googling itu banyak sekali, tapi jangan salah, informasi tersebut juga ada yang sesungguhnya, ada yang mungkin yang versi lama dan lain sebagainya. Makanya kita harus pastikan dengan website resminya. Jadi kayak logo-logo gitu kan banyak sekali ya, kayak brand-brand itu logonya banyak perusahaan gitu. Tapi pastikan dari website resmi, karena dari situ kita bisa tahu yang mana yang terupdate. Betul. Karena biasanya kayak cuma dibeda-bedain tipis gitu. Sekarang udah pada canggih-canggih soalnya. Iya, betul banget. Jadi benar-benar harus waspada sih. Oke, nice. Kemudian ada juga nih komentar dari siapa nih? RBH AAND lah, gitulah ya. Katanya cara beda ini adalah kalau misalnya lowongan palsu itu pakai iming-iming kerja sama travel agent. Nah, tadi bener ya. Dan disuruh bayar akomodasi. Posternya nggak proporsional bentuknya, logonya. Format penulisannya juga nggak konsisten. Dan yang ketika nyebutin alamat kantor pakai clue di samping atau di seberang bla 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 gitu. Itu sering banget tuh ya. Itu Bu Karena Aida. biasanya di ruko-ruko gitu nggak sih ya? Iya, di ruko-ruko kayak gitu ya. Gitu ya. Ini di samping ruko ini atau di seberang apa gitu kan. Itu banyak banget tuh. Oke deh, itu beberapa komentar dari teman-teman di Twitter tuh. Nah, kita coba moving forward ke kolom chat. Kak, dari Galaxy A20 nih. Siapa nih Galaxy A20 nih?
Tolong diganti dong namanya. Kita berbicara dengan handphone. Oke, nggak apa-apa. Kak, kalau untuk outsourcing bagaimana, Kak? Nah, tadi mungkin ini pertanyaannya mengenai apa tuh yang ditanya untuk collect Biaya. duit ya. Silakan Bu Niki. Oke, nah kebetulan saya juga pernah punya pengalaman kerja di outsource ya. Biasanya kalau di outsource itu status kekaryawanannya itu tetap adalah status dari PT outsourcing tersebut gitu. Dan biasanya klien kita kan outsourcing bekerja sama dengan satu perusahaan atau yang kita sebut menjadi klien kita gitu ya. Anggap saja misalkan perusahaan A gitu ya. Nah, itu biasanya perusahaan A itu tidak berkenan untuk kalau misalnya kita posting lowongan itu langsung kita bilang kita dari perusahaan A. Itu biasanya tidak diperkenalkan seperti itu. Jadi kita tetap memperkenalkan perusahaan kita adalah sebagai perusahaan outsource yang mencari karyawan atau klien kita sedang mencari kandidat untuk klien kita. Misalnya klien kita adalah salah satu perusahaan bank terbesar di Indonesia gitu ya. Kita sedang mencari customer service untuk klien kami, yaitu perusahaan bank terbesar di Indonesia misalnya gitu, dan yang berlokasi di Sudirman atau lokasinya di Kelapa Gading gitu. Jadi tetap si outsourcing tersebut memperkenalkan dirinya sebagai perusahaannya, itu yang pertama. Lalu jarang sekali dia menyebutkan nama kliennya sih. Biasanya kliennya itu konfidensial gitu, kecuali pada saat interview baru nanti biasanya akan diinformasikan. Itu pun juga status karyawannya adalah karyawan outsource yang ditempatkan di perusahaan klien gitu. Nah, lalu kalau untuk masalah biaya, biasanya tetap seragam dan lain sebagainya itu tidak diperkenankan sih, tidak dibayarkan, sorry. Jadi biaya seragam dan lain-lain itu di-charge ke klien kita gitu. Jadi kandidat itu tidak membayar apa-apa juga, sama aja gitu. Oke. Jadi untuk bedanya cuma itu aja sih status karyawannya. Jadi kita karyawan perusahaan outsource yang yang bekerja di perusahaan klien gitu aja bedanya. Oke, jadi nggak semua perusahaan outsource itu, karena brand-brand orang-orang itu ketika ditawarin outsource itu kan kayak gimana gitu kan ya. Enggak ya, outsource juga sebenarnya promote kandidat untuk kliennya, kemudian harusnya tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh kandidat, Bu Niki ya, ke perusahaan ya. Oke. Iya. Karena seharusnya perusahaan outsource yang oke gitu, yang profesional, charge semua biaya yang diperlukan, seragam atau mungkin segala macam itu langsung ke kliennya gitu ya. Iya. Jadi memang prosesnya tuh hampir sama seperti kita proses pada perusahaan pada umumnya. Jadi biasanya outsource itu hanya membantu untuk memproses pencarian dan menyaring kandidatnya saja. Jadi kalau yang di outsource tempat saya dulu bekerja tetap ada proses interview, psikotes. Lalu kita juga informasikan kalau kamu nanti adalah status karyawannya tuh karyawan kita outsourcing, tapi kamu ditempatkan di klien. Nah, di klien itu biasanya kita akan kasih tahu culture di klien itu seperti apa, lalu jam kerjanya seperti apa, lalu peraturannya, tata tertibnya itu seperti apa kayak gitu. Jadi biasanya itu akan diinformasikan dan tidak ada biayanya. Gitu. Tetap mengikuti seleksi pada umumnya. Oke. Jadi teman-teman 70 orang ada di sini nih. Jadi beware gitu kan. Kalau misal perusahaan, dan keep in mind kalau perusahaan outsource juga memang kredibel gitu. Kita juga membantu teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan gitu kan. Cuman memang kontraknya memang di bawah perusahaan outsource, dan itu sangat membantu bagi beberapa orang gitu kan, karena memang dia mungkin memang pengennya yang mungkin setahun atau memang di bawah perusahaan itu, nggak langsung permanen di sana gitu kan. Dan ingat, kalau misalnya sudah ada UUD nih, ujung-ujungnya duit, itu perlu diwaspadai. Ya, perlu diwaspadai. Better cari yang lain. No, better yang cari yang lain tuh kata Bu Niki. Jangan stay di situ, better cari yang lain perusahaannya gitu. Oke. Thank you, Bu Niki. Tujuan kerja, saya kasih statement sedikit. Tujuan bekerja adalah salah satunya adalah kita mencari penghasilan. Jadi bukan kita ngeluarin uang. Betul. Sip. Keren. Sip. Oke. Kita kita move to the next question. Nih, dari Ibrahim. Kak, bagaimana dengan iklan lowongan pekerjaan yang terpampang di sosial media atau portal kerja, tapi di website resminya tidak ada info? Apakah itu bisa dipastikan sebagai penipuan? Atau mungkin saja bisa jadi perusahaan membuka lowongan kerja, tapi tidak mencantumkan di website resminya. Mohon pencerahannya, Kak Niki, ini katanya. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus ya. Jadi memang beberapa perusahaan itu mungkin nggak semuanya websitenya itu aktif ya.
gitu. Jadi ada beberapa yang mungkin websitenya itu tidak benar-benar terupdate dengan baik. Nah, sehingga mereka lebih aktif di job portal tertentu atau di sosial medianya gitu. Apalagi sekarang mayoritas orang-orang itu udah mulai cari kerja tuh via Instagram, via Line aja ada kan lowongan kerjanya gitu. Jadi udah jarang yang melihat ke website gitu. Makanya memang trennya juga jadi berganti sehingga mungkin para recruiter atau dari tim di perusahaan tersebut lebih fokus kepada pengembangan di sosial medianya gitu. Nah, bukan berarti itu lowongan kerjanya palsu, enggak juga gitu. Nah, kamu harus cek dulu apakah sosial media tersebut itu resmi atau tidak. Lalu yang lebih gampang lagi sebenarnya bisa cek di LinkedIn perusahaannya atau di job street-nya sih gitu. Jadi nggak mesti kalau nggak ada di website itu berarti palsu gitu. Karena ada beberapa perusahaan juga tidak mencantumkan posisi apa saja yang sedang kita cari di website gitu. Oke, jadi kalau misalnya dibilang bisa dipastikan, belum bisa dipastikan penipuan kan? Karena memang harus di-verified lagi, dicek lagi ya. Betul, cuma yang perlu dicek adalah yang kamu dapat di sosial media itu kayak nama perusahaannya benar enggak, terus emailnya benar atau tidak, lokasi kerjanya. Jadi lebih fokus kepada yang tadi, logo perusahaannya benar atau tidak. Dan cari juga kalau misalnya ada nama interviewernya, kamu cek juga benar apa enggak sih si orang tersebut itu bekerja di perusahaan itu. Gitu sih. Itu yang lebih meyakinkan ya. Oke, set. Jadi kalau teman-teman kalau misalnya nanti ada indikasi, kalau ada indikasi gitu kan, ada beberapa beberapa indikasi lah. Itu kita sebenarnya belum bisa memastikan kalau ini penipuan gitu, tapi harus dicek lagi. Kalau indikasinya semakin banyak, nah bisa jadi peluang besar itu adalah penipuan gitu. Tadi cek dengan cara metodenya Bu Niki tadi. Banyak banget kan, ada cek perusahaan, cek rekruter, dan lain-lain. Oke, thank you. Semoga menjawab nih ke Ibrahim. Next, kita akan menjawab pertanyaan dari Fatur Rahman Jamil. Kak, bagaimana dengan loker yang minta langsung interview dan harus ikut pelatihan dulu? Maksudnya gimana nih? Loker yang minta langsung interview dan harus ikut pelatihan dulu. Apakah ini dikategorikan sebagai penipuan menurut Bu Niki? Loker yang itu dari mana informasinya? Maksudnya gini, apakah itu memang dari perusahaannya? Karena kalau dari perusahaannya itu jarang sekali harus ikut pelatihan. Biasanya orang yang diberikan pelatihan itu adalah orang yang sudah lolos seleksi. Betul. Gitu. Jadi kamu sudah melalui tahap interview, psikotes gitu ya. Lalu kamu sudah setidaknya kamu tuh udah join, lalu kita latih dan itu free. Gitu. Nah, cuma beberapa mungkin ada juga kayak balai pelatihan dan lain sebagainya. Nah, kalau yang itu saya kurang tahu apakah itu berbayar atau tidak. Tapi kalau dari perusahaannya sendiri itu biasanya kita tidak men-charge biaya pelatihan. Gitu. Okay. Jadi biasanya kamu tuh ikut seleksi dulu gitu ya. Kamu akan mengikuti seleksi pada umumnya psikotes dan lain sebagainya, baru kamu kalau udah join, udah lulus seleksi, baru kamu dilatih dan itu free. Dapat seragam juga, terus biasanya ada dapat uang apa sih namanya, uang makan, uang transport kayak gitu sih. Gitu. Oke. Jadi itu harus diwaspadai kalau kayak gitu, harus ikut kayak gitu itu harus diwaspadai. Oke. Nah, ini kan Fatur Rahman nih kayaknya punya pengalaman nih. Boleh nggak kita undang nih Fatur Rahman untuk share nih? Masih ada di sini nggak? Oh, boleh. Halo, boleh. Fatur Rahman. Ada pengalaman? Halo Kak. Ya. Halo Mas Fatur. Iya, halo. Ya. Mas Fatur ini pengalaman nyata atau memang dengar-dengar dari teman atau gimana nih pengalaman yang ini nih? Pengalaman nyata. Jadi waktu itu saya daftar di portal kerja yang cukup terkenal. Kemudian saya di WhatsApp oleh perusahaan tersebut. Ketika saya cari perusahaannya memang tidak tertera di Google. Kemudian dia itu ngejelasin alamatnya detail banget dari mulai rute transportasinya, kemudian tempat wawancaranya itu di mana. Namun ketika saya cari di Google memang nggak ada tuh nama perusahaan itu. Kemudian dia itu minta uang sebesar 1,6 juta buat ikut pelatihan. Nanti setelah ikut 3 kali pelatihan, nanti langsung ditempatkan kerja di perusahaan dia.
kayak dia itu nawarin outsourcing gitu loh. Ada pihak ketiga yang ingin memakai jasanya. Tapi ketika saya cari-cari juga memang nggak jelas, jadi saya nggak nggak ambil gitu. Wah, oke. Ini pengalaman ini luar biasa udah nih, Pak. waspada ya. Iya, bagus banget loh. Ini teman-teman harus catat nih pengalaman Pak Fatur, dan Pak Fatur juga maksudnya ini ya, aware ya dengan indikasi-indikasinya gitu kan. Dan kalau misalnya kalau misalnya ada yang bilang nanti pasti ditempatkan, kepastian itu teman-teman tidak ada. Kita harus nyaman dengan ketidakpastian. Berat ya. Tapi tidak ada. Semuanya pasti di-assess. Menurut Bu Niki gimana, Bu? Iya, jadi memang teman-teman harus tahu dulu ya. Mungkin saya bisa kasih share sedikit proses rekrutmen di satu perusahaan itu seperti apa sih. Jadi biasanya dari user atau dari perusahaan itu akan memberikan namanya apa ya, list kebutuhan tenaga kerjanya itu di posisi apa saja gitu. Lalu dipenuhinya di bulan apa saja ke tim rekruter. Dari situ tim rekruter nanti akan mengiklankan lowongan kerja yang ada. Yang kita butuhin tuh apa aja sih, misalkan sales manager, atau misalkan customer service, call center, dan lain sebagainya gitu ya. Lokasinya di mana kita, rekruter akan share atau posting lowongan kerja tersebut. Setelah itu kita akan seleksi dari pelamar yang masuk, dan itu pelamarnya banyak sekali, bisa ribuan gitu ya. Nah, dari di seleksi tersebut, ada proses seleksi, ada proses interview, pemanggilan interview. Gitu. Interview ini biasanya face to face, atau kalau sekarang lagi COVID gini biasanya kita by Zoom, by Teams, by phone gitu ya, jarang sekali yang datang gitu. Nah, udah proses interview biasanya ada proses psikotes lagi, ada medical check up lagi gitu. Sekarang bahkan ditambah pakai rapid test biasanya kalau di beberapa perusahaan gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus berhati-hati. Pokoknya ditekankan di pikiran masing-masing kalau kita mau mencapai sesuatu itu butuh proses. Jadi jangan percaya dengan iming-iming yang langsung pasti dapat dengan uang 1,5 juta langsung kerja kayak gitu. Jadi percayalah kalau segala sesuatu itu membutuhkan proses. Jadi harus ada proses seleksi yang harus kita ikuti gitu. Jadi nggak ada yang instan-instan seperti itu. Gitu. Itu sih menurut saya. Dan kalau misalkan ada lowongan kerja atau misalkan informasi-informasi yang tadi seperti tadi, kita harus bersikap kritis. Jadi jangan malu untuk bertanya, tanya aja gitu. Ini kira-kira pelatihannya saya dapat pelatihan apa saja ya? Kalau nanti saya dapat kerja, nanti saya dapat di perusahaan apa ya? Gajinya berapa ya? Yes. Worth it nggak sih saya bayar 1,5 juta? Gitu. Jadi kita harus kritis. Jangan hanya diam terus malu bertanya gitu. Jangan seperti itu. Kita harus kritis, memastikan itu benar atau tidak. Jangan sampai udah terlanjur nyesel. Itu sih menurut saya pribadi karakter yang harus kita punya ya, yang harus kita bentuk ya, mindset seperti itu. Iya. Jadi jangan iya aja ya, harus kritis ya Bu ya. Betul. Oke. This is a very good experience dari Mas Fatur. Terima kasih Mas Fatur sudah mau berbagi. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, nah Bu Niki, ini pertanyaan dari saya nih. Saya juga wondering nih kan. Saya juga di rekrutmen baru lah, nggak selama Bu Niki gitu kan. Nah, kalau misalnya ada penipuan-penipuan kayak gini gitu ya, kita tuh bisa lapor kemana sih Bu Niki? Apakah ada info gitu? Kita bisa lapor penipuan-penipuan kayak gitu kemana? Biar mereka tuh kapok Bu Niki. Oke, biasanya jadi gini. Biasanya kalau misalkan ada penipuan, kita bisa cek ke website perusahaannya. Beberapa perusahaan itu biasanya mencantumkan kontak senternya atau email pengaduan terkait dengan penipuan tersebut. Tapi balik lagi ke perusahaannya, apakah perusahaannya itu mau melaporkan ke pihak yang berwajib atau polisi atau tidak, gitu. Tapi kita sebagai sebagai masyarakat gitu boleh misalnya menginformasikan ini saya dapat lowongan gitu. Misalnya kita mempertanyakan pertama aja, belum mengadukan dulu ya. Kita mempertanyakan, saya dapat panggilan di sini kira-kira benar atau tidak ya Pak, Bapak Ibu gitu kan. Itu memastikan. Itu yang pertama. Kalau misalkan kita memang nggak tertarik juga, tapi kita hanya ingin mengadukan atau kita misalnya sebagai korban, itu bisa kita adukan ke kontak center tersebut gitu. Tapi nanti balik lagi ke perusahaannya sih, karena perusahaan berbeda kebijakan ya. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan perusahaan tersebut, teman-teman itu bisa langsung
chat atau kontak gitu ya ke kontak centernya gitu. Terus laporkan kalau misalnya ada yang mengatasnamakan perusahaan Bapak Ibu nih, perusahaan PT ini gitu. Ini tanya dulu apakah benar apa tidak. Kalau tidak silahkan dilanjutkan, silahkan diproses sesuai dengan kebijakan perusahaannya PT tersebut. Nah, kalau misalnya pun enggak, kita tuh bisa nggak sih, Bu Niki, misalnya kita, kan kalau misalnya, saya juga pernah tuh dapat, saya belum pernah sih dapat, semoga enggak ya, dapat penipuan pekerjaan gitu. Tapi kalau misal penipuan, misalnya, halo Pak, saya dari e-commerce online yang berwarna ini gitu, lagi ada promo 10-10 gitu kan. Terus nanti dia kasih OTP segala macam, kan penipuan juga kan. Tapi kalau misalnya di situ kita bisa lapor tuh ke misalnya provider, misalnya Telkomsel atau Indosat tuh bisa gitu. Oh iya, benar-benar. Itu kalau misalnya penipuan, misalkan tadi Pak Fatur, Mas Fatur kan juga bilang kan, kalau misalnya dia di WhatsApp gitu ya. Apa kita juga bisa kali ya, kalau misalnya kita lapor nomor itu ke hotline yang tersedia di setiap provider, kalau misalnya ini orang memang ada indikasi menipu gitu, Be? Oh iya, saya jadi lupa. Kalau tidak salah tuh kita bisa ada mengadukan satu nomor gitu ya, supaya nanti, tapi saya lupa nama kontaknya apa, itu saya juga pernah share ke teman-teman dulu. Dulu saya pernah share, tapi sekarang saya lupa, mohon maaf. Itu nanti saya harus cari dulu. Di blok gitu ya, kalau tidak salah. Benar nggak, Mas Gilman? Halo? Ya, halo. Ya, halo? Iya, halo? Jadi, ya halo, kedengeran. Halo? Halo, kedengeran? Iya. Ya, tadi sempat keputus. Ya. Maklum lah, habis hujan-hujan. Ya, jadi ada kontak senternya, Bu ya? Iya. Ada. Jadi ada satu nomor, saya agak lupa, itu memang disediakan untuk kita melaporkan satu nomor yang mengindikasikan dia tuh penipu gitu. Okay. Nanti kalau udah banyak yang melapor, nomor tersebut bisa diblok. I see. Ini ada nih dari Mas Fatur. Nih Mas Fatur nih hebat banget. Dia langsung chat nih Bu Niki. Katanya for your information. Bener ya, ada. Iya, cara melaporkan nomor HP dan rekening penipu bisa di credible.co.id. Jadi teman-teman catat nih semua ya. Teman-teman itu tuh. Terima kasih Mas Fatur udah dibantu. Kita catat nih. Kalau bisa nih teman-teman ulas juga nih. Jadi sambil sharing ke yang lain supaya pertama teman-teman di luar sana tidak kena penipuan. Yang kedua, jumlah penipuan yang beredar di dunia di Indonesia tuh berkurang dan mereka kapok gitu ya. Silakan catat atau foto juga boleh di screenshot gitu kan ya. Nanti diulas kalian, tag juga nih Rekruter Indonesia Bersatu. Tag juga nih Bu Niki, tag juga saya gitu ya. Okay. Kalian ya. Bu Niki ada yang ditambahkan? Udah sih itu. Ya. Saya lagi coba nginget nomornya yang mana ya. Dulu tuh saya juga pernah sempat share ke rekruter saya gitu. Kalau misalnya ada indikasi orang-orang, kan biasanya ada yang kita dapat informasi nih, orang nanya bener nggak gitu. Nah biasanya kita akan sama-sama kita blok nomor tersebut. Sama-sama Bu gitu. Ya. Oke, nggak apa-apa nanti kalau misalnya jadi supaya nggak banyak yang ketipu sih. Betul. Nanti kita kontak aja ke tim Rekruter Indonesia Bersatu, nanti kita post di sosial media kita gitu untuk membantu. Nggak apa-apa Bu, nanti aja, jangan repot, santai kita. Oke, kita moving forward ke next question Bu Niki ya. Oke. Ya, ini ada dari Mbak Syafira Evani. Ini orangnya ada di sini masih. Kak, ada perusahaan yang dari tahap seleksi awal sudah meminta CV, wajar ya, scan KTP dan data diri orang tua, dalam tanda kurung, lengkap dengan meminta identitas detail dari saudara kandung, ortu, seperti nama, usia, pekerjaan, nama suami istri, dan sebagainya. Apakah sebenarnya data itu memang diperlukan untuk seleksi awal, dan apakah itu termasuk penipuan, Bu? Terima kasih. Silakan, Bu Niki. Oke, kalau dibilang penipuan, saya nggak bisa bilang itu langsung penipuan, karena setiap perusahaan memiliki cara atau metode pendekatannya yang masing-masing kepada karyawan. Ada yang mungkin pengen simple gitu ya, jadi ini semua case by case gitu. Makanya tadi yang saya sampaikan,
coba kamu lakukan dulu apa yang tadi saya sudah share, kayak cek domainnya, cek nama perusahaannya dan lain sebagainya. Karena yang tadi kamu tanyakan itu bukan menjadi satu indikasi apakah itu benar atau tidak gitu, apa penipuan atau tidak. Cuma yang bisa saya informasikan di sini, karena memang berbagai perusahaan, saya juga udah pernah pindah ke beberapa perusahaan, itu caranya beda-beda gitu ya. Ada perusahaan yang memang biar simple, jadi sebelum interview dia mengirimkan form. Biasanya ada perusahaan itu punya satu form pelamar khusus yang memang disiapkan di perusahaan. Jadi memang di situ ada data diri kamu lengkap. Karena kan kalau CV, biasanya kan CV itu beragam banget tiap orang. Ada yang CV-nya lengkap, ada yang tidak lengkap. Makanya perusahaan memberikan satu form sehingga data yang diperlukan oleh perusahaan itu bisa tercapture dengan lengkap gitu ya. Nah, biasanya dia akan kirim, lalu sebelum interview minta kandidatnya bawa atau mengirimkan via email. Jadi sebelum interview by Zoom atau video call gitu, kita udah punya dulu data kamu lengkap. Jadi pada saat kita melakukan interview lebih gampang untuk penggalian informasinya. Gitu. Tapi itu berupa form. Jadi bukan berkas seperti fotokopi kayak KK, KTP dan lain sebagainya. Biasanya kalau yang dokumen pendukung lengkap seperti itu nanti kalau misalkan kamu sudah keterima. Gitu. Jadi biasanya yang kita berikan atau yang kita butuhkan adalah form khusus pelamar dari masing-masing perusahaan, bukan langsung dokumen atau berkas lengkap kalian. Karena perusahaan juga kalau rekruter gitu ya, kebayang dong ada 100 pelamar pakai berkas satu orang misalkan 10 lembar itu udah berapa gitu kan, sedangkan lemari kita aja nggak sebanyak itu gitu. Logikanya gitu aja sih simpelnya. Jadi biasanya itu kita nggak butuhin. Cuma kita butuh data dirinya by form aja gitu. Oke. Jadi setiap perusahaan punya metode proses rekrutmen yang berbeda-beda, Bu ya. Jadi ini belum bisa diindikasikan gitu ya. Betul, tapi baiknya memang kalian juga berhati-hati terhadap dengan data diri kalian dan keluarga gitu. Jadi jangan langsung sembarangan aja untuk langsung ngasih semuanya kakak segala macam gitu ya. Jadi bisa ya tadi coba aja sikap kritis tanya gitu. Bu, apakah ini perlu saya saya kirimkan semua sekarang gitu kan? Apakah nanti saja pada saat sudah final seleksi? Ya. Itu bisa aja ditanyain juga seperti itu. Nice. Makanya jangan malu untuk tanya. Iya. Gitu. Untuk kritis ya jangan iya aja ya. Bu Niki, boleh dong share ke teman-teman sebenarnya kenapa sih harus kita tuh sebagai pencari kerja gitu ya, kandidat harus kasih KTP terus KK gitu, itu fungsinya untuk apa sih kalau di rekrutmen, proses rekrutmen? Oke, kalau untuk KTP sebenarnya lebih kepada identitas ya, identitas diri kita gitu kan. Karena kan nanti kalau misalkan ini udah join atau belum ya gitu. Karena kan nanti kan akan ada pendataan karyawan gitu. Jadi data diri karyawan segala macam gitu ya, namanya dan lain sebagainya. Salah satu fungsinya adalah untuk pendaftaran status kepegawaian, misalnya dalam surat kontrak gitu ya. Terus juga untuk pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan, BPJS satu lagi kesehatan, lalu juga ya asuransi gitu ya. Pokoknya seperti itulah untuk lebih kepada status kekaryawanan. Selain itu juga lebih kepada misalkan karyawan itu melakukan fraud dan lain sebagainya. Jadi kita bisa mendeteksi gitu. Dan biasanya kita juga ada kayak contact person-nya gitu, kayak orang yang bisa kita hubungin siapa, misalnya kayak keluarga atau suami atau istri. Jadi kalau misalkan makanya kan ada juga domisili yang sesuai KTP, ada yang domisili misalnya dia ngekos atau kontrak dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan yang bersangkutan misalnya bawa uang, kabur uang gitu ya, biasanya kita jadi lebih gampang untuk mencari tahu, ya track gitu. Oke. Jadi benar. Jadi teman-teman ingat nih, kenapa rekruter minta KTP, data diri itu sebenarnya untuk teman-teman buat BPJS. BPJS itu wajib. Dan juga tax, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman bekerja tuh harus udah tahu tuh. Kalau misalnya teman-teman ada misalnya berkeluarga gitu kan, punya istri, punya anak. Nah, itu perhitungan taxnya bakal beda tuh, teman-teman. Nah, jadi tim HR perusahaan akan mengurus semuanya untuk kalian sebenarnya. Itu bagusnya gitu ya. Dan gitu juga dengan KTP, data diri, karena itu harus didaftarkan tuh semuanya ke BPJS, ke tax, dan lain-lain gitu. Dan benar banget tadi Bu Niki. Gimana, silakan?
Tapi ya lebih kepada dokumen tadi saat karyawan itu udah keterima, udah join. Makanya pada saat di awal itu sebenarnya kita tidak membutuhkan itu, tapi kita butuh, biasanya kita akan kirim form tadi, form pelamar, supaya apa, informasinya lebih standar sih. Karena kalau CV itu ada yang lengkap, ada yang nggak lengkap gitu. Itu sih tujuan utamanya. Jadi teman-teman harus tahu, oh tujuannya itu seperti ini. Gitu. Ya. Jadi ingat teman-teman, tujuannya seperti itu ya biasanya ya. Oke, nice. Kita move to the next question nih, Bu Niki. Selamat pagi, Kak, kata Greti Claudia. Selamat pagi, Greti. Mau bertanya, kalau pas cari nama perusahaan, terus tapi tidak ada website resminya, tidak ada website resminya, tapi penjelasan mengenai perusahaan tersebut ada di job portal. Itu bagaimana ya, Kak? Terima kasih sebelumnya. Silakan, Bu Niki. Penjelasan resminya ada di job portal. Di job portal mana? Job portalnya terpercaya nggak? Set. Gitu. Biasanya kalau job portal itu saat pendaftaran job portal itu biasanya dari pihak job portal akan meminta identitas perusahaan seperti kapan perusahaan ini berdiri, lokasi kerjanya ada di mana saja, logo perusahaannya, nama websitenya. Biasanya sih seperti itu. Gitu. Makanya kalau misalkan nggak ada websitenya, apakah dia perusahaan baru atau seperti apa? Karena biasanya sih sekarang udah banyak pakai website ya. Gitu. Minimum tuh sosial medianya tuh sudah ada ya. Gitu. Jadi harus hati-hati, harus cek kembali sih kalau menurut saya. Harus googling lagi. Googling lagi, teman-teman. Googling lagi nih Claudia. Jadi bisa jadi mungkin websitenya mungkin lagi off gitu kan, nggak ada yang tahu kan. Tapi harusnya kalau misalnya memang udah mendaftarkan di job portal, itu pasti ada data perusahaannya, termasuk website, domisili, alamat kantornya ya, dan lain-lain gitu, udah pasti. Dan cek juga job portalnya. Ini job portalnya kredibel apa enggak? Karena nggak cuma perusahaan, job portal juga semakin banyak menjamur, Bu Niki ya. Betul. Bahkan sekarang gini Mas Gilman, kemarin itu sempat ada justru dia tuh YouTuber ya. YouTuber itu dia tuh ngambil video dari perusahaan. Ini kebetulan tempat saya bekerja gitu ya. Okay. Jadi dia ambil video, terus habis itu dia memang share ada lowongan kerja. Tapi lowongan kerja itu sebenarnya benar. Jadi dia kayaknya ngambil dari LinkedIn-nya perusahaan kita. Memang informasinya kan kita share nih, kita lagi butuh posisi A, B, C gitu ya. Lowongan kerjanya benar, alamat emailnya benar. Tapi si YouTuber ini kayak cuma bantu reshare doang. Gitu. Saya juga bingung ini ngapain ya. Jadi dia informasikan kalau perusahaan kita tuh butuh tenaga kerja lah kurang lebih, tapi dia tidak melakukan penipuan. Dia hanya buat YouTube, tapi dengan konten-konten seperti itu, gitu. Makanya yang lagi-lagi kalau kayak gitu kan kita tidak bisa mempertanggungjawabkan ya, karena kan itu YouTuber juga kita nggak kenal, kita juga nggak kenal itu YouTuber siapa, itu kenapa bisa ngambilnya sebenarnya dari mana kita nggak tahu. Makanya setelah di googling, cari situs yang terpercaya. Misalkan dapat info, sekarang juga kan ada banyak tuh di Instagram, loker Jatim, loker Jakarta, loker Banten, dan lain sebagainya gitu ya. Itu beberapa informasinya benar kok gitu. Biasanya dia dapat dari LinkedIn perusahaan atau website perusahaan gitu ya. Tapi dari situ kita harus cross check lagi benar atau tidak sih gitu. Jadi jangan langsung percaya dari si account tersebut gitu. Okay. Harus dicek ulang. Oke. Jadi harus tetap dicek ulang, walaupun mereka share tanpa izin. Tapi sebenarnya gimana tuh? Share tanpa izin itu membantu atau gimana? Di sisi lain ya pasti kan membantu publikasi memang gitu kan. Cuma memang di sisi lain kita tidak bisa mempertanggungjawabkan konten dari isi tersebut gitu. Karena beberapa job portal juga kan biasanya kalau di tempat saya bekerja biasanya kita akan kasih tahu periode lamaran. Nah, biasanya account kayak loker yang ada di Instagram gitu ya, dia main posting aja, dan sedangkan periode lamarannya itu sudah lewat gitu. Nah, saya dan kebetulan juga posisinya udah close gitu kan. Nah, biasanya kalau ke gap sama saya nih, biasanya saya akan DM ke loker tersebut gitu ya. Saya akan informasi, maaf itu periodenya sudah habis Mas, jadi baiknya di take out aja karena kita sekarang lagi fokus dengan cari yang lain lagi. Jadi supaya emailnya kan kita juga punya kuota email kan. Jadi supaya nggak banyak lagi yang melamar gitu, kasihan kan gitu.
informasinya kan jadi nggak valid gitu. Padahal di situ udah tertulis ada periode lamarannya dan itu udah expired gitu. Gitu sih. Oke. Nice. Ini keren banget nih pengalamannya. Thank you. Oke. Nah, kemudian ada nih dari Pak FT Wiyogo. Dia nanya nih, bagaimana kalau sudah terlanjur menyerahkan data pribadi ke lowongan palsu tersebut? Nah, sebelumnya nih, Pak Wiyogo masih ada di sini nggak ya? Boleh dong share gimana nih? Kayaknya punya pengalaman yang cukup dalam nih. Pengalaman berinteraksi dengan lowongan palsu. Halo Pak Wiyogo. Masih di sini kah orangnya? Halo. Kita tunggu. Pak Wiyogo. Pak Wiyogo 1. Pak Wiyogo 2. Pak Wiyogo 3. Udah, lanjut lah. Oke, udah, lanjut aja, Bu. Gimana, Bu? Kalau misalnya udah terlanjur menyerahkan data pribadi ke lowongan palsu tersebut? Oke. Udah terlanjur. Ya, kalau menurut saya ya kan kalau udah terlanjur di-share, kita nggak bisa apa-apain lagi ya. Mau diminta kalau dia udah copy atau dia udah pegang, kan kita juga nggak bisa kontrol. Jadi kita harus bedakan mana yang kita kontrol dan mana yang enggak. Ya, jadi segala sesuatu, bukan hanya yang tadi, tapi segala sesuatu hal itu kita harus bedain mana hal yang kita bisa kontrol dan enggak. Nah, hal yang bisa kita kontrol adalah kita si palsu, sehingga lagi dan lain sebagainya atau kita udah tahu duluan. Jadi kita tandai itu misalnya nomornya penipu kerja atau gimana gitu ya, itu kita tandai gitu. Jadi lebih ke situ aja sih. Yang penting nantinya saat ada misalnya tawaran-tawaran lagi gitu ya, informasi, ya kita udah waspada duluan gitu sih. Karena kalau yang kita udah share, kita nggak bisa apa-apain lagi. Benar nggak sih? Betul. Ini ya Bu ya, berdoa ya Bu ya. Berdoa ya, bener banget. Tadi ada yang bisa dikontrol. Ya lebih was-was juga sih. Ya, betul. Ada yang bisa dikontrol, ada yang tidak bisa dikontrol. Itu penting banget. Itu literally wisdom kehidupan tuh dari Bu Niki tuh. Jadi nggak cuma di pekerjaan, tapi di kehidupan juga seperti itu. Kalau misalnya sudah diserahkan, ya bismillah, kan. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya tidak diapa-apain datanya. Teman-teman juga bisa melakukan hal yang bisa dikontrol. Misalnya udah tahu nih, udah pasti lowongan palsu. Laporkan nih di website yang tadi diberikan oleh Pak Fatur Rahman tadi ya, gitu. Laporkan aja gitu. Dan pastinya teman-teman udah invest gitu, udah ngerti, oh ternyata ini ada lowongan palsu. Jadi nanti saya tidak akan apply melamar ke lowongan ini lagi. Atau teman-teman juga bisa nih sharing. Kemarin saya pernah dapat ini gini-gini gitu kan, sharing aja. Nah, jadi teman-teman yang lain di LinkedIn, di Instagram, Twitter, dimanapun gitu, teman-teman yang ada di Indonesia bakal ngerti dan bakal tahu. Dan jadinya udah plus satu kebaikan kan, udah jadi pahala nih buat Pak Wiyogo. Gitu. Oke deh. Iya, informasi lagi. Sip. Next nih, ada dari Mbak Farisa Amalia. Halo Kak, hai. Aku mau bertanya, kalau lowongan pekerjaan yang meminta ijazah untuk disimpan pada jangka waktu tertentu, apakah tidak apa-apa? Atau lebih baik tidak usah mengambil lowongan tersebut? Terima kasih. Silakan, Bu Niki. Menarik nih pertanyaannya. Ya. Ini menarik. Beberapa perusahaan memang masih melakukan itu. Cuma memang biasanya tujuannya lebih kepada agar si kandidat itu nggak kabur atau si karyawan tersebut tidak kabur. Itu yang pertama. Atau yang kedua, biasanya juga sebagai jaminan. Jadi kalau misalkan si karyawan itu melakukan tindakan fraud atau misalkan dia main kabur gitu aja gitu ya. Nah, itu dia jadi berpikir ulang gitu. Oh ya, ijazah saya masih ditahan gitu. Jadi biasanya lebih untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih seperti itu sih. Biasanya tujuannya adalah seperti itu. Cuma di sisi lain bagi kandidat sendiri atau bagi karyawan sendiri juga harus mempertimbangkan apakah ijazah tersebut disimpan di tempat yang aman, karena jangan sampai malah ijazahnya hilang.
Gitu. Jadi menurut saya itu lebih kepada ke personal masing-masing, kayak kamu hatimu tuh seperti apa sih. Tapi kalau better menurut saya sih cari pekerjaan yang tidak perlu menahan ijazah. Oke. Jadi tergantung lagi nih Mbak Farisa, tergantung kepada dirimu. Dirimu rela nggak gitu kan? Dirimu gimana? Berat hati nggak kalau misalnya ijazahnya disimpan dalam jangka waktu tertentu gitu. Tapi iya. balik lagi. Karena kemungkinan hilang juga bisa aja, bisa mungkin. Karena kemungkinan orangnya lalai memungkinkan. Betul, betul. Jadi ada resiko juga nih Mbak Farisa. Tapi kalau misalnya memang Mbak Farisa udahlah nggak apa-apa gitu kan, atau mungkin nih pekerjaan nih gue pengen belajar banget di sini untuk setahun gitu, 2 tahun, nah itu bebas. Jadi semua tergantung ke Mbak Farisa lagi gitu. Tapi ingat di luar sana juga masih banyak pekerjaan gitu kan, masih banyak lowongan kerja. Nah, tapi apakah ini mendesak banget buat Mbak Farisa? Jadi balik lagi, ini pertanyaan yang tidak bisa Bu Niki, saya, Bu Hani, Bu Afra jawab. Ini pertanyaan yang bisa dijawab tuh dari Mbak Farisa sendiri. Jadi silahkan. Semoga membantu ya Bu Farisa ya. Oke. Ya, pertimbangannya juga mungkin dari perusahaannya seperti apa sih gitu. Jadi kan dari situ kan juga jadi pertimbangan pribadi juga kan untuk pengambilan keputusannya. Perusahaannya kredibel nggak sih, worth it nggak sih? Gitu. Yes, betul. Worth it nggak? Worth the risk nggak? Gitu. Masuk nggak? Kalau misalnya masuk silahkan. Kalau nggak ya silahkan juga. Oke deh. Thank you sudah bertanya Bu Farisa. Next kita masuk ke pertanyaan dari Pak Cecep. Pak Cecep Fatahuddin Yusuf. Selamat pagi Kak. Pagi. Sebelumnya saya mendapatkan email undangan interview di salah satu perusahaan berupa file PDF dan terdapat tanda tangan HR dengan materai 6.000. Weh, apakah itu termasuk penipuan? Terima kasih sebelumnya. Oke, sebelum menjawab Bu Niki udah semangat banget untuk jawab. Kita coba undang lagi nih, Pak Cecep Fatahuddin Yusuf. Halo Pak Cecep, ada masih dari sini? Kita sharing-sharing nih Pak Cecep. Gimana proses? Halo Pak Cecep. Halo Kak. Halo. Ya, halo Pak Cecep. Ya. Ya, boleh dikeluarkan suara volumenya sedikit lagi karena kurang jelas. Halo Pak Cecep. Iya. Ya, bisa kedengaran ya? Unik. Ya, nah ini udah lumayan nih sekarang. Ya, bisa. Nah, Pak Cecep, boleh dong cerita gimana nih pengalamannya? Emang pernah dapat undangan interview ini perusahaan apa? Jangan sebutkan perusahaan kalau misalnya ini. Tapi gimana prosesnya? Proses melamarnya gimana sampai dapat undangan interview gitu? Ya, sebelumnya sih terima kasih sebelumnya. Gini Kak, jadi sebenarnya sih saya kurang tahu emailnya itu. Padahal sebenarnya saya tidak melamar gitu ke perusahaan tersebut. Tiba-tiba email itu ada di email saya. Karena saya penasaran, ya udah saya buka aja gitu file PDF-nya seperti apa gitu. Okay. Pas saya cek di situ pertama dari logonya agak gepeng gitu. Terus yang kedua banyak tipenya. Nah yang paling menarik membuat saya itu di sana ada tanda tangan HR-nya dengan materai 6.000. Gitu. Oke. Menarik. Oke, jadi Pak Cecep ini tidak melamar gitu kan di perusahaan tersebut, tapi tiba-tiba dapat undangan ya melalui email. Terus Pak Cecep juga mengindikasi kalau ada di perusahaannya itu terdapat file PDF yang logonya gepeng tuh, terus di bawahnya ada tanda tangan HR-nya dengan materai 6.000 gitu ya, betul ya Pak Cecep ya? Iya betul. Oke, silakan Bu Niki, silakan ditanggapi. Formnya isinya apa Pak? Sorry. Pak, itu formnya isinya apa? Pernyataan di form itu apa? Itu undangan interview Kak. Undangan interview. Iya. Itu ada materi 6.000 dan juga tapi yang ada menariknya lagi di bawah itu ada NIP gitu, nomor NIP. Nomor apa? NIP, iya betul. Oh, nomor induk pegawai. Iya. Oke, baik, terima kasih. Oke, ini dia berusaha, si oknum ini menurut saya dia berusaha untuk mencoba meyakinkan tapi menjadi overacting ya. Karena selama saya mengirimkan undangan interview, saya nggak pernah mencantumkan nomor induk karyawan saya.
Saya juga nggak pernah mencantumkan juga materai gitu ya, karena materai itu biasanya untuk lebih kepada tanda tangan kontrak biasanya gitu ya. Jadi nggak pernah tuh saat interview, undangan interview itu kita kasih materai, terus apalagi saya nunjukin NIK saya gitu. Itu sih selama saya kerja ya saya nggak pernah. Biasanya malah lebih simpel aja by email aja gitu ya, kalau saya mau mengundang Anda untuk interview pada hari kapan sekian gitu. Nanti kan karena kan domain kita kan jelas, alamat email kita jelas, nama lengkap kita jelas, posisi biasanya di regards, nama Niki Maulani, terus posisinya apa dari perusahaan apa, orang tinggal searching langsung ketemu gitu. Sesimpel itu gitu, karena memang kita bukan palsu gitu kan, jadi kita simpel aja gitu. Jadi hati-hati bahkan yang terlalu overacting seperti itu ya, bahkan sampai ada kop suratnya, ada stempelnya gitu. Itu dia mencoba terstruktur tapi justru malah overacting sih gitu. Itu kemungkinan besar palsu, Pak. Oke. Jadi Pak Cecep habis ini langsung nih Pak. Sekali lagi coba cek mungkin nama PT-nya di ahu.go.id ya. Kalau misalnya sudah tidak ada, langsung aja laporkan di website yang di-share sama Pak Fatur tadi gitu. Langsung aja Pak. Jadi supaya tidak ada Cecep-Cecep lainnya yang kena penipuan gitu kan. Tapi nggak apply ke sana kan Pak Cecep kan? Maksudnya nggak merespon ya? Enggak, saya nggak ambil Pak. Oh iya. Takut ya. Oke, ingatannya boleh. Bagus berarti Pak. Oke. Jadi terjawab ya Pak Cecep ya? Iya, terjawab. Makasih banyak Kak. Sama-sama, terima kasih sudah sharing juga. Oke, wah ada yang private chat ke saya nih. Mas, saya boleh share pengalaman pribadi saya nggak? Saya pernah jadi korban. Wah, ini harus kita apresiasi. Yuk kita coba undang sini Pak Ahmad Nabil. Pak Ahmad Nabil masih bersama kita di sini? Ya, Pak Ahmad bisa bersedia untuk sharing? Iya, bisa. Oke, silakan Pak Ahmad. Gimana ceritanya tuh Pak? Pernah jadi korban ya Pak ya? Iya, betul. Jadi ceritanya, ini singkat aja ceritanya. Jadi saya pernah melamar, memang saya betul melamar ke sebuah perusahaan, dan itu perusahaannya Petro bla 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 Gresik itulah itu. Dan saya dapat undangan ya seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa bekerja sama dengan travel agent. Oke. Dan itu di undangan tersebut ada disebutin rundown acaranya, pesertanya siapa aja, terus di mana dan kapannya, itu disebutkan semua. Dan pada saat itu saya terima memang seperti yang Ibu sampaikan, jadi pakai kop surat dan ada tanda tangannya dan lain sebagainya. Cuman karena saya mungkin bersyukur juga sih udah ikut webinar ini, jadi tahu. Waktu itu saya asal lihat, oh ya berarti ini valid itu kan. Akhirnya setelah saya hubungin orang yang tersebut, akhirnya singkat cerita saya harus mentransfer uang sebesar 2,5 juta rupiah itu untuk biaya transport, penginapan dan lain sebagainya di sana. Nah akhirnya betul saya transfer dan akhirnya si penipu tersebut minta minta saya untuk ke ATM dan ngecek saldo saya gitu kan, untuk melihat saldo saya berapa, dan saya feeling tuh mau dikuras habis gitu kan. Akhirnya saya mencoba menghubungi ke travel agent yang asli dan memang ternyata itu palsu gitu kan. Di sini cuman saya ngasih sharing aja kepada teman-teman semua di sini, barangkali ada yang seperti itu, modusnya seperti itu, jadi minta biaya jadi perusahaan akan membiayai perjalanan tersebut, tapi sebenarnya tidak ada gitu. Dan mungkin itu jadi hikmah buat saya bahwa mungkin saya kurang berbagi, jadinya harus ditipu seperti itu. Itu aja sih. Ya, terima kasih atas sharingnya. Waduh, teman-teman, kita beri tepuk tangan loh, udah berani Pak Nabil untuk sharing. Yuk kita beri tepuk tangan virtual yuk, teman-teman ya. Ini luar biasa banget nih Pak Nabil udah mau berbagi dengan kita. Terus Pak Nabil ini juga bisa mengambil positifnya ya. Jadi harus lebih banyak berbagi, dan teman-teman silahkan kita belajar dari pengalamannya Pak Nabil gitu kan ya. Memang penipuan ini tuh bisa terjadi ke semua orang, teman-teman. Apalagi kalau misalnya kita lagi nggak mood, lagi nggak fokus gitu kan, bisa aja gitu. Jadi bukan berarti orang yang kena penipuan adalah orang yang belum aware, bisa jadi memang lagi nggak fokus aja gitu.
Dan memang harus benar-benar sebelum kita mengiyakan sesuatu, kayak Bu Niki bilang tadi, tanya lagi, take a moment, tanya lagi, benar nggak? Cross check lagi, tanya secara kritis gitu. Jadi makasih banyak nih Pak Nabil sudah berbagi. Bu Niki ada tanggapan, Bu? Oke, semoga rezekinya diganti yang lebih banyak ya Pak. Amin. Semoga dapat rezeki yang lebih besar. Ya, amin. Iya, amin. Nah, cuma saya bisa kasih mungkin statement lagi tambahan. Jadi memang oknum penipuan itu karena mereka saking canggihnya gitu ya, biasanya dia ngambil, misalnya dia benar-benar karena dia pinter gitu ya, dia cari logonya itu emang yang sesuai banget sama di website. Lokasinya sama kayak di website. Nama perusahaannya sama di website. Tapi ada satu yang harus kita perhatikan lagi, makanya tadi harus nama HR-nya benar nggak? Karena dulu ada yang nanya, Bu, benar nggak seperti ini, dicek logonya benar, lokasi kerjanya benar gitu. Tapi pas lagi dicek nama interviewernya gitu, saya tinggal bilang di perusahaan kami tidak ada karyawan yang bernama tersebut. Gitu. Jadi tadi ada beberapa poin itu harus dicek semua, jangan mentang-mentang namanya benar, lokasi kerjanya, kantornya benar kok kayak di website gitu ya. Tapi kita harus cek lagi poin yang nama karyawannya benar nggak itu terdaftar atau tidak gitu, karena bisa jadi itu kemungkinan besar tuh salah itunya nama karyawannya gitu. Gitu sih. Jadi harus semua poin harus kita cek ya gitu. Jadi jangan 1-2 poin sudah dirasa meyakinkan terus kita abaikan yang lain gitu sih. Betul. Wah, ini luar biasa ya. Semoga teman-teman kita semua belajar ya. Saya juga belajar dari sini. Semoga kita dihindarkan lah dari penipuan-penipuan itu, dan semoga momennya juga kita bisa, maksudnya kita nggak lagi momen-momen di mana lagi nggak fokus gitu kan ya, terus nggak lagi bad mood gitu kan. Jadi kondisinya membuat kita kayak ya udah iya kita coba, terus kita lagi terpressure banget gitu kan, jadi ya udah lah gitu. Semoga kita semua dilindungi lah, dan semoga tadi benar banget kata Bu Niki, diganti tuh rezekinya oleh Tuhan ya ke Pak Nabil dengan yang lebih banyak lah. Dan karena mau berbagi di sini, mana tahu tuh nanti tadi ya 2,6 jadi misalnya jadi 206 juta kan, nggak ada tahu kan. Amin gitu ya ke Pak Nabil ya. Oke, thank you so much Pak Nabil, thank you so much Bu Niki. Next kita coba. Ya, amin. Amin, Pak Nabil udah amin. Oke. Ya, sama-sama. Oke, sip. Kita coba jawab pertanyaan lagi nih. Waktu kita tinggal dikit lagi. Kita masih ada punya sedikit waktu. Kita jawab beberapa pertanyaan. Dari Bu Iren Natalia Nababan. Pagi Kak, ingin bertanya, apakah hal yang wajar jika ada perusahaan yang meminta pengisian data nomor rekening kita di awal pendaftaran? Nah, gimana tuh tanggapannya Bu Niki? Menurut Bu Niki gimana? Awal pendaftaran? Enggak sih, biasanya kita enggak meminta nomor rekening ya. Ini untuk posisi apa dan apa maksudnya di awal itu maksudnya dia sudah lolos interview atau benar-benar di awal mau interview gitu, karena biasanya nomor rekening itu kita tidak membutuhkan itu ya. Oke, tidak membutuhkan itu, Mbak. Jadi biasanya kalau udah lolos, sudah masuk, lalu kan nanti kita kan butuh pendaftaran nama karyawan kan, karena kan biasanya kan kita ada payroll itu bekerja sama dengan salah satu bank gitu kan. Biasanya baru kita akan minta nomor rekening, misalnya pakai bank A gitu ya, kita minta nomor rekening di bank A. Kalau misalnya nggak ada, biasanya perusahaan akan memfasilitasi untuk membuka rekening di bank A. Gitu sih. Ya. Kalau di awal biasanya kita nggak pernah. Jadi diindikasi nih Mbak Ira nih. Coba dicek lagi semua tadi step-step yang di-share oleh Bu Niki. Kalau misalnya ternyata udah banyak banget yang indikasinya, silakan lapor ke website yang dibagikan. Indikasinya mengarah kepada yang palsu, better tinggalkan aja. Ya, tinggalkan aja, betul. Oke, sip. Semoga membantu ya tadi. Next, Mbak Anissa Adianti. Pagi Kak. Saya ingin bertanya, saya pernah melakukan interview online. Lalu saat interview, pertanyaannya hanya terkait apakah izinkan bila di-mes. Maksudnya apa nih? Apakah perusahaan yang melakukan interview hanya terkait penempatan lokasi perusahaan saja? Jadi sepertinya nih Bu Niki, dia tuh ikut interview online gitu kan. Tapi ketika interview,
pertanyaannya itu cuman apakah di mes doang gitu ya? Atau kita coba undang deh sekali lagi nih, Bu Anissa. Bu Anissa masih ada di... Boleh. Ini pertanyaannya agak ini nih kalau di chat. Mungkin kalau misalnya ngobrol lebih enak. Halo Bu Anissa. Bu Anissa Adianti. Masih di sini kah? Ya, halo Bu Anissa. Coba kita ceki dulu suaranya. Kedengeran nggak? Halo Bu? Ya, kedengeran ya? Bu Anissa, boleh nggak di-share? Maksudnya gimana nih? Pertanyaan interview online, terus pertanyaan apakah di mes, coba dijelaskan. Maksudnya gimana? Halo? Ya. Jadi waktu itu saya pernah melakukan interview secara online, tapi pertanyaannya yang terkait apakah diizinkan untuk di mes, apakah menyetujui bila di mes. Jadi pertanyaannya terkait persetujuan untuk di mes saja. Apakah kalau misalnya seperti itu penipuan atau bagaimana? Posisinya apa yang ditawarkan? Posisinya saat itu admin, tapi tidak dijelaskan, hanya terkait mes saja. Oke. Ya, jadi saya merasa ada kejanggalan di situ, hanya terkait penempatan lokasinya saja. Biasanya itu. Oke. Nama perusahaannya? Waktu itu jelas nggak? Maksudnya nama perusahaannya itu apakah familiar? Familiar. Jelas. Nama perusahaannya jelas. Kamu melamar ke sana atau tidak? Melamar. Terus sempat tanya nggak? Ada, maksudnya gini, biasanya kalau interview itu saat kita melakukan interview biasanya rekruter akan menanyakan, saya ada yang mau ditanyakan, biasanya kan menanyakan seperti itu. Nah, kamu bertanya nggak? Terus? Ya, saya menanyakan untuk posisi bagian apa. Terus yang menginterview saya hanya seperti tertawa gitu. Saya mulai melihat ada kejanggalan. Menginterview saya 2 orang, yang satu memakai masker, seperti tertawa-tawa, dan menanyakan hanya terkait mes saja. Saya yang menanyakan posisinya apa yang ditawarkan. Apakah kok kayak gitu itu penipuan ya, Kak? Oke. Sebelumnya saat melakukan interview, apakah ada email resmi, misalkan dijadwalkan nanti interview kapan, terus pakai link apa? Ya, dijadwalkan. Domainnya benar? Iya, domainnya benar. Oke. Nah, boleh tahu nggak sampai status terakhir kamu seperti apa? Maksudnya kelanjutannya gimana? Karena saya merasa kayak ada yang janggal gitu. Jadi pertanyaannya hanya terkait setuju nggak di mes, katanya di Jakarta. Padahal kalau ke Jakarta saya bisa pulang pergi naik kereta, tapi dia pengennya saya ikut mes ke dia. Terus mengirimkan video terkait kantornya. Lalu saya masih tersebut karena seperti ada kejanggalan. Oke. Menarik banget Ibu Niki. Iya. Karena memang unik ya. Kalau untuk masalah palsu atau tidak, sebenarnya better cek dulu yang tadi tuh. Tapi kan tadi katanya email dan segala macamnya benar ya. Cuma mungkin ini kita bukan negative thinking ya, tapi kan setiap orang itu, apalagi karyawan, itu kan juga memiliki kualitas atau kredibilitas masing-masing. Yep. Bisa jadi perusahaannya benar, tapi dia salah hire karyawan aja gitu, sehingga interviewernya atau si rekruternya melakukan hal yang kurang proper atau kurang profesional gitu. Itu juga mungkin. Tapi ini terlepas dari lowongan kerja palsu ya, gitu. Betul. Karena biasanya pada saat interview itu kan kita juga punya tata krama ya. Biasanya kita akan kita memperkenalkan diri dulu, kita tuh dari mana, nama kita siapa, bisa minta waktunya sebentar untuk melakukan interview gitu kan, atau bisa juga ngundang dulu via email gitu. Nah, biasanya
biasanya sebelum selesai kita juga bisa memberikan atau menanyakan kepada kandidat gitu, ada yang mau ditanyakan atau tidak sebelum kita akhiri sesi interview. Biasanya seperti itu, dan itu adalah momen si kandidat untuk menanyakan apa saja yang mau dia tahu, informasi terkait dengan lowongan kerja yang ditawarkan. Karena balik lagi, pekerjaan atau lowongan kerja itu adalah kebutuhan kedua belah pihak. Jadi bukan hanya kebutuhan untuk kandidatnya saja, tapi perusahaan juga butuh, kan? Karena makanya kita mencari karyawan gitu lah. Kita juga butuh tenaga kerja yang kredibel juga, yang cocok gitu. Jadi sama-sama membutuhkan. Jadi harus benar-benar saling cari tahu supaya bisa klop gitu sih. Kalau menurut saya, karena kalau selama saya ini kayaknya nggak pernah cuma nanya mau mes atau enggak gitu ya. Biasanya banyak hal yang bisa kita gali selain dari itu ya. Gitu, dan jarang banget saya juga interview pakai masker ya, karena kan apalagi kalau video call kan jauh-jauhan ngapain pakai masker, bener nggak? Oh, betul. Gitu. Bener. Gitu sih Mbak. Ya. Jadi harus hati-hati nih Mbak Anissa nih. Jadi memang mungkin dari segi perusahaannya udah kredibel gitu kan, tapi ada indikasi kalau misalnya orang yang di-hire oleh perusahaannya tuh kayak gini nih, tuh pakai ini kan nih, kayak bandit-bandit gini nih, kayak di video saya nih gitu. Jadi hati-hati, jangan-jangan orangnya kayak gini kan, orangnya pakai masker, pakai mask gitu kan, untuk di-hire oleh perusahaan, dan dia malah underestimate dan seakan-akan Mbak Anissa banget yang butuh perusahaan, padahal kedua belah pihak butuh gitu. Jadi kenapa di-hire, kenapa cari perusahaan, karena memang perusahaan butuh karyawan yang handal juga. Jadi jangan sampai cuman gitu doang. Nah itu harus hati-hati Mbak Anissa, bukan karena palsunya mungkin, tapi setelah kalau misalnya Mbak Anissa masuk, apa yang bakal terjadi itu kalau di awal-awal kayak gitu. Oh ya, tapi kalau untuk terkait dengan metode rekrutmen, karena sekarang juga sudah serba digital ya, jadi memang tidak memungkiri juga sekarang beberapa proses rekrutmen itu menggunakan media seperti video profile. Jadi biasanya kebetulan di perusahaan juga pernah gitu ya, tapi itu untuk program manajemen trainee. Jadi kita memang hampir di sesi akhir itu kita minta teman-teman untuk membuat video profile tapi mengenai dirinya gitu. Jadi kita mau lihat dia memperkenalkan dirinya itu seperti apa sih melalui video yang singkat gitu. Nah, itu terus di beberapa perusahaan lain juga saya lihat sekarang juga banyak yang menggunakan media TikTok ya. Kalau nggak salah, bahkan itu untuk beberapa program manajemen trainee juga di perusahaan lain juga pakai media TikTok gitu. Itu juga ada. Memang itu tidak dipungkiri sekarang itu udah serba digital, itu memungkinkan ada gitu. Tapi balik lagi, kita harus melihat sisi kewajarannya, sampai sejauh mana sih ini wajar atau tidak wajar gitu untuk dilakukan gitu. Kalau memang dirasa tidak sesuai dengan value diri kita, prinsip diri kita, misalnya kamu nggak suka joget-joget kayak gitu, ya nggak usah masuk ke perusahaan itu gitu loh. Cari perusahaan lain yang mungkin menurut kamu lebih cocok untuk yang metode-metode konvensional, ya silahkan masuk aja, pilih perusahaan yang memang sesuai dengan value diri kita masing-masing. Jadi nggak perlu dipaksain sih. Iya. Gitu. Jadi pekerjaan itu bukan hanya yang terbaik, tapi yang cocok ya Bu ya, yang paling cocok bagi perusahaan dan bagi kandidatnya sendiri ya. Gitu. Jadi kalau misalnya nggak keterima, bukan berarti nih Mbak Anissa nggak bagus, bukan berarti kayak gitu, emang nggak cocok aja gitu. Sama kayak jodoh lah ya, banyak yang bagus kan, tapi cocok apa enggak gitu. Bu Mintari udah senyum nih kan. Mentang-mentang hujan nih jadi bahasnya ke jodoh nih. Oke deh, ini sekarang teman-teman ini luar biasa banget diskusinya, kita santai banget ya di sini ya. Jadi udah nggak kerasa nih Bu Niki, kita udah 1,5 jam loh, udah jam 11.30 nih. Udah saatnya kita summary nih. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi, cuman mohon maaf teman-teman, kita tidak bisa menjawab karena keterbatasan waktu. Jadi nanti kita akan coba jawab di sesi berikutnya. Saya ingin coba tanya satu closing statement dong dari Bu Niki. Kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari sesi kali ini? Oke, nah tadi sudah dibahas ya mengenai lowongan kerja palsu. Seperti yang tadi saya, beragam sekali metodenya, banyak sekali jenisnya, bentuknya, dari yang tidak terstruktur bahkan sampai yang overacting yang sangat lengkap sekali gitu. Nah, lagi-lagi
tekankan ke dalam diri masing-masing kalau kita harus teliti saat membaca lowongan kerja gitu ya. Pastikan itu memang sesuai tadi dengan beberapa poin yang sudah saya sebutkan, cek domain emailnya, perusahaannya, nama orangnya, bahkan yang menginterview gitu ya, benar atau tidak. Jadi jangan tergiur dengan embel-embel yang menarik di awalnya saja gitu. Nah, lagi-lagi kalau misalkan yang ujung-ujungnya duit, itu lebih baik dilepas aja. Mau palsu, nggak palsu, itu better dilepas gitu. Karena tujuan kita salah satunya mencari pekerjaan adalah mencari penghasilan, bukan itu poinnya Mas, tanpa membutuhkan biaya. Jadi Oke. Sekali lagi yuk kita beri tepuk tangan buat Bu Niki Maulani yuk sekarang yuk. Oke, terima kasih banyak Bu Niki sudah sharing, luar biasa banget tadi sharingnya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah berani sharing juga dan sama-sama jaga satu sama lain nih. Saya senangnya di sesi kali ini tuh bukan cuman kita doang loh Bu Niki yang sharing, tapi yang lain juga mau sharing, mau berbagi gitu. Dan itu auranya, energinya tuh itu beda dibandingkan sesi-sesi lainnya gitu. Karena di sini kita menjaga satu sama lain, itu yang saya paling suka gitu. Oke deh, oke gitu teman-teman. Terima kasih banyak sudah join acara ini, sesi kali ini. Terima kasih buat Bu Niki, terima kasih buat teman-teman. Udah masih ada 62 orang berada di sini. Semoga kita terhindar dari penipuan-penipuan yang sudah tertipu. Semoga rezekinya dikembalikan dengan yang lebih banyak. Yang sedang mencari kerja, semoga dimudahkan juga cari kerja, dihindarkan dari semua penipuan. Dan jangan lupa juga kita saling berbagi ke yang lain. Plus satu kebaikan, gimana sih caranya menghindari penipuan-penipuan yang ada dari sesi ini. Saya Gilman Amri dari Rekruter Indonesia Bersatu. Kita jumpa di sesi selanjutnya. Bye-bye teman-teman. Terima kasih. Some color share some skin. Clouds are shrouding us in moments unforgettable. You twist to fit the mold that I'm in. But things just get so crazy that it's hard to do. And I would gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it would lead me back to you. That someday it would lead me back to you. Maybe darkness she is Thank you ya Ibu Niki. Thank you juga. Gimana sih so far? Kasih feedback dong. Bagus. Bu Niki nih menjawab pertanyaannya luar biasa banget nih. Lugas, tegas, dan detail gitu, Bu. Iya, biar bener-bener masuk sampai gitu loh. Kadang kalau di awang-awang gitu tuh takutnya nggak ngerti. Udah pengalaman banget lah ya dengan lowongan-lowongan palsu. Iya. Yang penting jangan harapan palsu, Bu ya. Makasih banyak. Gimana Mbak Afra? Makasih banyak ya Mbak Niki. Sama-sama. Yes, well, to be honest, gue nggak ngikutin semua, aku nggak ngikutin semuanya. Ini lagi ada, iya tapi benar-benar sih, dan jawabannya tugas gitu ya, dan emang as we know juga banyak lowongan-lowongan kerja yang kayak gitu, dan dijawab sama Mbak Niki ya memang benar-benar ya menjawab, maksudnya terjawab lah orang-orang curiosity mereka gitu kan. Thanks so much nih sudah meluangkan waktunya. Nanti kalau misalkan mau kita sharing-sharing lagi boleh, nanti tinggal di kontak-kontak aja. Terus kalau misalnya mungkin COVID udah berlalu, kita ketemu-ketemu juga boleh banget. Boleh banget, nanti kita kopdar ya. Iya, kopdar, saling sharing gitu kan. Benar. Siap.
Oke, kalau begitu. Makasih banyak nih teman-teman nih semuanya. Ya, terima kasih Sama-sama, ya. Mbak Handi ya. Makasih banyak Mbak Tiara. Mbak Tiara nih dari awal banget. Iya. Makasih Mbak Anggi. Tiara, Mbak Ani. Mbak Dindin juga menemani. Mas Jilman pastinya. Iya, ini Bapak moderator ini kita. Iya nih. Thank you. Mbak Irna, makasih. Mbak Aigisel nih dari awal banget loh sampai sekarang. Udah selesai acaranya masih ada di sini. Kayaknya pengen ngobrol. Gitu ya. Mbak Niluh, makasih. Mbak Rizka, makasih. Pak Eri, makasih Pak. Pak Dwi, makasih juga nih Pak Dwi atau Bu Dwi nih. Pak Hardiani juga terima kasih. Kita sampai jumpa di acara berikutnya ya. Kalau misalnya ada apapun, nanti chat aja di Rekruter Indonesia Bersatu. Oke? Ya. Oke, ya. Thank you ya. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Bye.